Pemirsa, korupsi menjadi tema debat, maksud kami tema dalam debat perdana Pilpres 2019. Bagi calon Presiden petahana Joko Widodo, pemberantasan korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih telah menjadi agenda utama, bahkan sejak di Pilpres 2014. Wujudnya dengan implementasi sistem e-government. Sejak awal masa kampanye calon presiden dan wakil presiden pada 2014, Joko Widodo mengutarakan bahwa pemerintahannya akan bergerak masif dalam memberantas korupsi dan juga menciptakan pemerintahan yang bersih. Dalam debat perdana Pilpres 2014, hal tersebut ditegaskan kembali oleh Joko Widodo. Menurutnya ada dua hal yang harus dilakukan agar dapat melayani masyarakat dengan baik, yakni sistem yang transparan dan rekrutmen yang benar dengan seleksi dan promosi terbuka. Pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih bisa dilakukan apabila ada dua hal. Pembangunan sistem. Sistem yang seperti apa? Telah kita lakukan dan telah kita buktikan, baik waktu kami jadi wali kota maupun jadi gubernur. E-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-katalog, e-audit, pajak online, IMB online, cara-cara seperti itulah yang saya kira kita perlukan dan bisa dinasionalkan. Semua daerah bisa, nasional bisa melakukan ini. Apabila Jokowi dan JK diberi amanah oleh rakyat untuk memegang pemerintahan ini. Dalam perjalanannya selama hampir 5 tahun, komitmen tersebut dibuktikan oleh Jokowi. Hasilnya pun telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dalam survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia jelang akhir tahun 2018, masyarakat menilai sudah terjadi penurunan dalam praktek korupsi di berbagai bidang. Menurut masyarakat, ada 5 bidang yang mengalami penurunan signifikan dalam praktek korupsi pada tahun 2017 dan 2018, yakni implementasi anggaran oleh pemerintah pusat, layanan di kepolisian, saat mendaftar kerja sebagai PNS, pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah pusat, serta implementasi anggaran oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, ketika masyarakat ditanyakan apakah pernah diminta untuk memberikan hadiah atau uang untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan, dari tahun ke tahun, mereka yang mengalami hal tersebut jumlahnya kian menurun. Sementara mereka yang tidak mengalami praktek suap tersebut, jumlahnya kian meningkat. Pengakuan terhadap upaya pemerintahan Joko Widodo dalam memberantas korupsi juga dilakukan oleh organisasi internasional Transparency International. Tahun 2017, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara dengan nilai 37. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo juga menyatakan pertumbuhan indeks persepsi korupsi di Indonesia paling tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Kalau kita lihat referensi yang sering kita gunakan, itu adalah data Corruption Perception Index, CPI yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional di Berlin. Nah, kalau kita melihat data itu, sebetulnya Indonesia membaik dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi kalau kita lihat akhir Orde Baru tahun 99, kita tuh paling jelek di ASEAN. Di ASEAN. Karena waktu itu Singapura sudah sekitar 84 atau 90 skornya, Malaysia 51, kemudian Thailand 32, Filipina 36, bahkan yang namanya Vietnam itu 32, Indonesia itu hanya 17. Yang terakhir itu kita sudah 37. Seperti yang dijanjikannya dalam debat Pilpres 2014 yang pertama, Joko Widodo benar-benar membangun sistem untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan birokrasi yang singkat. Antara lain dengan menerapkan layanan e-government dalam sektor pajak, pemberian izin usaha, layanan jaminan sosial, kependudukan, hingga layanan surat izin mengemudi. Tim Liputan Metro TV.